Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa yang berbahagia, kita masih teruskan pada pembahasan ya trigger untuk aksi insert data ya. Setelah kita membuat trigger, kemudian kita menambahkan data ya. Kita menambahkan data di dalam tabel mahasiswa. Setelah itu kita mau lihat ya tabel di log mahasiswa ya, tabel log mahasiswa MHS. Kita ya lihat datanya seperti ketikkan select bintang from log MHS. Nah, di sini ya akan ditampilkan isi dari tabel log MHS. Nah, karena kita menginputkan data yaitu insert data, maka secara otomatis log MHS akan menyimpan data, yaitu kejadiannya dengan nama tambah data, kemudian waktunya ini ya 2009 12/28. Nah, ini adalah apa trigger ya untuk menginputkan data. Nama triggernya yaitu ins MHS ya. Dari di atas dapat dilihat bahwa ketika suatu record ya pada tabel mahasiswa disisipkan atau insert, maka secara otomatis tabel log MHS akan disisipkan satu record, yaitu kejadian dengan nama tambah data ya, dengan isinya yaitu tambah data, dan waktu saat record pada tabel mahasiswa disisipkan atau diinputkan. Kemudian contoh penerapan trigger pada aksi update data. Contoh yang akan dibahas adalah mencatat kejadian-kejadian yang terjadi beserta waktunya pada tabel mahasiswa ya di pertemuan 12 sebelumnya, dan catatan untuk merubah atau mengupdate data di tabel mahasiswa itu disimpan di tabel namanya log MHS. Nah, yang pertama ya kita sudah buat tabel log MHS nya ya sudah dibuat sebelumnya, kemudian buat trigger ya dengan nama update UPDT mahasiswa. Untuk update mahasiswa yang digunakan untuk melakukan aksi jika user merubah atau mengupdate data di tabel mahasiswa ya. Berarti kita ketikkan, kita buat triggernya yaitu create trigger, kemudian ini nama triggernya yaitu UPDT MHS, kemudian after update on mahasiswa, setelah kita mengupdate di tabel mahasiswa for each row insert into. Nah, setelah kita mengupdatekan atau merubah data di tabel mahasiswa untuk setiap baris ya, kemudian masukkan insert into log mahasiswa, masukkan ke log mahasiswa, yaitu nilainya ya, values-nya yaitu ubah data dan tanggalnya. Kemudian setelah kita buat trigger untuk mengupdate data, maka yang selanjutnya kita buat perintah untuk mengupdatekan data ya. Kita ketikkan yaitu update mahasiswa ya, set nama Bagas Hermawan Putra. Jadi kita mau mengupdate nama ini, kita mau merubah nama dari mahasiswa dengan NIM 19 sekian 31. Nah, ini kita mau mengupdate nama mahasiswa ya di sini. Kemudian kita lihat ya tabel log MHS nya, kemudian ketikkan select bintang from log MHS. Nah, setelah itu kita cek di tabel log MHS. Nah, karena kita sudah membuat trigger untuk update mahasiswa, setelah itu kita mengupdatekan data mahasiswa, maka secara otomatis data tersebut akan disimpan ya, maksudnya kejadian data tersebut kita simpan di ubah data ya. Jadi dari contoh di atas dapat dilihat bahwa ketika suatu record pada tabel mahasiswa diperbarui itu update, maka secara otomatis tabel log mahasiswa akan disisipkan satu record yaitu kejadian ubah data dan waktunya saat record pada tabel mahasiswa diperbarui ya. Ini hasil dari trigger untuk update data. Kemudian kita beralih ke
delete data, trigger untuk merubah data. Nah, di sini ya contoh yang untuk mencatat kejadian-kejadian yang terjadi beserta waktunya pada tabel mahasiswa di pertemuan kelas, dan catatan-catatan untuk menghapus atau mendelete data itu disimpan di tabel log MHS. Nah, sama sebelumnya kita buat dulu tabel lognya, ini sudah kita buat log MHS nya. Kemudian setelah itu kita buat trigger untuk menghapus ya, trigger untuk menghapus data mahasiswa ya, namanya ini adalah del MHS ya, digunakan untuk melakukan aksi jika user menghapus atau mendelete data di tabel mahasiswa ya. Kita ketikkan ya, kita buat triggernya, yaitu kita ketikkan trigger del MHS, berarti ini nama triggernya yaitu del MHS. After delete, setelah menghapus, on mahasiswa, di tabel mahasiswa, for each row, untuk setiap row ya, insert into, kemudian kejadiannya kita masukkan ke log MHS. Nah, di sini nilai log MHS itu yaitu hapus data dan tanggal pada saat menghapus data, now ya. Nah, setelah itu kita buat trigger untuk menghapus data. Nah, kita buat ya, kita ketikkan yaitu menghapus data. Ini contohnya delete data di tabel mahasiswa ya. Kita mau menghapus delete from mahasiswa ya, kita menghapus mahasiswa dengan nim, dimana nimnya adalah 19 sekian 31. Nah, setelah itu kita mengetikkan ya, mengetikkan SQL untuk menghapus data. Setelah itu kita lihat ya kejadiannya ya, atau triggernya di log MHS. Kita lihat dengan mengetikkan select tentang from log MHS. Kita lihat ya, di sini ada penambahan ya, kejadian yaitu hapus data ya. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa ketika suatu record pada tabel mahasiswa dihapus, di delete, maka secara otomatis tabel log MHS akan menyisipkan satu record, menyisipkan satu data, yaitu kejadiannya yaitu dihapus data, yaitu nama kejadiannya itu hapus data ya, dan waktunya adalah ini sekian. Kemudian yang adalah tujuan trigger. Kenapa kita membuat trigger? Yaitu yang pertama, dalam implementasinya untuk pekerjaan sehari ya, pembuat trigger dan tabel log digunakan untuk mencari kejadian ya, suatu tabel yang dianggap rawan serangan hacker ya. Jadi ini untuk mengetahui ketika ada user ya, itu entah itu mengupdate data, menghapus data, atau merubah data atau menambahkan data, maka ini akan terlihat ya kejadiannya. Ini tujuan dari kita membuat trigger ya, kita kelihatan jadinya gimana ya kejadiannya, kemudian tanggalnya berapa. Nah, log MHS tersebut bisa kita tambah, tidak hanya kejadian dan waktu, mungkin bisa tambahkan apa nimnya, siapa yang membuat ya, kemudian apa yang akan dikerjakan, dan bisa menggunakan trigger. Kemudian kedua, dengan struktur trigger yang baik sesuai kebutuhan, administrator dapat melakukan pelacakan dan recovery data dengan cepat karena mengetahui record mana yang akan diserap ya. Maka tujuan trigger ini kita bisa mengetahui ya, administrator bisa mengetahui dan melacak kira-kira data mana yang dianggap rawan apa merubah atau mendelete. Ini adalah tujuan dari trigger, hanya tampilan dari trigger yang sudah kita buat. Untuk menampilkannya sudah kita ketikkan show triggers. Ini triggernya ya. Setelah kita buat 3 trigger yaitu ins MHS, UPDD MHS, kemudian del MHS. Ini adalah trigger yang sudah kita buat, ada 3 trigger. Nah, di sini keterangannya bisa kalian baca sendiri dari tabel di trigger ini, tabel trigger. Nah, di sini tugas ada 3 tugas, ada 3 ya, soal untuk pada pertemuan ke ini ya, buat trigger untuk